Hai guys, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel Sakila dan Mama Tari. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Nah, di video saya kali ini saya akan membawakan informasi mengenai culture shock in Malaysia part 2. Nah, jadi di video saya sebelumnya saya udah pernah ngupload video dengan tajuk yang sama ya guys ya. Tapi kali ini saya akan membuat part 2-nya dikarenakan yang video sebelumnya itu masih banyak informasi yang kurang akurat ya guys kebenarannya. Nah, jadi saya harap di video saya kali ini saya tidak memberikan informasi yang tidak benar ya guys ya. Jadi apapun itu saya harap kalian bisa memakluminya karena saya ini masih belajar lagi guys untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dan menarik untuk kalian yang melihatnya. Nah, jadi sebelum kalian lihat video selanjutnya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe agar video saya kali ini bisa lebih banyak peminatnya ya guys ya, dan bisa cepat bergabung dengan YouTube. Aduh guys, walaupun nggak semudah yang kita bayangkan ya guys ya, untuk membuat YouTube channel ini sangat banyak perjuangan dan kesabaran yang amat teramat lah ya guys ya. Untuk kawan-kawan pejuang YouTubers pastinya tahu bagaimana perjuangan kita untuk mendapatkan jam tayang 4000 jam tayang guys. Nah, jadi daripada saya banyak-banyak ngomong dan membuat kalian bosan, langsung aja kita bahas mengenai culture shock in Malaysia part 2. Nah, yang pertama adalah cara penggunaan klakson ataupun horn pada kendaraan kita di jalan raya ya guys ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kalau kita membunyikan klakson itu kayaknya nggak ada batasan gitu ya guys ya. Jadi kayak suka-suka kita gitu guys. Apalagi di lampu merah contohnya ya guys ya. Kadang lampunya itu belum hijau, mereka yang di belakang tuh udah bunyikan klakson berkali-kali guys, kayak nggak sabar gitu. Nah, jadi kalau di Malaysia itu kita nggak boleh ya guys ya, nggak boleh suka-suka membunyikan horn di jalan raya, karena nanti di orang-orang di sekitar kita akan merasa terganggu atau mereka akan marah. Karena kalau di Malaysia itu jika kita membunyikan horn ataupun klakson apabila kita benar-benar emergency ataupun dalam keadaan yang sangat mepet ataupun urgent ya guys ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan kalau udah datang di Malaysia, kalian pasti tahu kalau di Malaysia itu kalau kita berada di jalan raya keadaannya itu lumayan bagus ya guys ya, tertib gitu guys. Jadi nggak sama kayak kita di Indonesia, apalagi di tempat saya di daerah Medan dan sekitarnya ya guys ya. Oh, itu nggak akan ada yang namanya bisa sabar guys, semuanya mau cepat. Sementara kita tahu memang populasi orang di Indonesia lebih banyak dibanding di Malaysia guys ya. Tapi semoga aja kedepannya ketertiban yang ada di Malaysia boleh kita contoh dan bisa diterapkan di Indonesia juga guys. Karena hal-hal yang baik itu apabila kita bisa mengikutinya adalah suatu hal yang positif. Dan jika hal itu tidak baik dan tidak perlu diikuti, ya nggak usah diikuti ya guys ya. Jadi apapun yang baik untuk negara kita semoga bisa diterapkan di Indonesia juga. Nah, yang kedua, kalau di Malaysia itu kita jarang sekali menjumpai pedagang keliling guys. Nah, jadi nggak sama ya kalau kita di Indonesia. Kalau contohnya kita mager, kita lagi malas keluar, tapi kita pingin jajan tuh, pingin beli makanan. Nah, kita tinggal nunggu aja dengan waktu-waktu yang seperti biasa ya guys. Contohnya kalau pagi hari itu ada pedagang ini, kalau di siang hari ada pedagang ini, kalau di malam hari ada pedagang ini. Nah, contohnya itu kayak pedagang bakso, somai, cilok, sate, bandrek, bermacam-macam lah guys ya kalau di Indonesia itu. Jadi kita udah nggak heran lagi yang namanya pedagang keliling. Nah, jadi kalau di Malaysia itu kita sangat susah sekali guys menjumpai pedagang keliling seperti kita di Indonesia. Nah, jadi kalau di Malaysia itu memang saya juga nggak tahu ya kalau di Malaysia itu apakah tidak dibenarkan atau memang tidak ada lagi orang yang berdagang keliling. Karena kalau di Malaysia itu semuanya ada kebenarannya guys ya, jadi nggak suka-suka gitu guys. Jadi saya pun kurang tahu, tapi kalau di Malaysia kita jarang sekali menjumpai yang namanya pedagang keliling.
tidak sama seperti kita di Indonesia. Kalau kita lapar kita tinggal tunggu aja di depan pintu, duduk manis, makanan akan datang guys. Nah kalau sekarang ini kan udah gampang ya guys ya, udah ada Foodpanda, GrabFood, jadi tinggal pesan aja melalui smartphone kalian, makanan sudah ada di depan pintu guys. Nah itu pengganti pedagang keliling kalau di Malaysia guys. Di Indonesia juga kan udah ada ya yang namanya jajanan online, jadi tinggal enak aja. Itu makanya pedagang keliling sekarang itu bersaing dengan pedagang online guys, pedagang makanan online. Nah di urutan yang ketiga ada Gojek guys. Nah jadi ini ya guys ya penampakan Gojek itu. Nah jadi Gojek itu adalah salah satu transportasi umum yang menggunakan jasa sepeda motor guys. Nah jadi untuk kawan-kawan yang berada di Indonesia, kalau kalian pergi ke Malaysia, ketika kalian ingin mencari Gojek, nggak akan bisa kalian jumpai guys. Karena sepengetahuan saya dan yang saya lihat, saya belum pernah melihat sama sekali yang namanya Gojek guys, ataupun jasa Gojek ya guys ya. Sedangkan kalau kita di Indonesia, kita pastinya udah nggak heran ya guys ya ketika kita melihat kendaraan seperti ini guys, ataupun yang disebut Gojek. Karena kalau di Indonesia ini adalah salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia guys. Karena untuk mempersingkat waktu lebih cepat sampai ke tempat yang kita tuju guys. Jadi sangat membantu di kehidupan sehari-hari ya guys ya. Dibanding kita naik angkot ataupun bus guys. Nah selanjutnya di video yang terakhir saya akan sedikit memberikan informasi ke kalian ketika kalian nantinya pergi ke Malaysia ya guys ya. Nah jadi ketika kalian berada di Malaysia sebaiknya kalian menghindari 3 perkataan ini. Karena ketika kalian mengucapkan perkataan ini takutnya nanti orang Malaysia akan menyalahartikannya ya guys ya. Karena 3 perkataan ini ketika kita sebutkan di Malaysia artinya adalah sangat tidak baik guys didengar. Nah, jadi apa itu? Yang pertama adalah gampang, yang kedua adalah butuh, yang ketiga adalah main. Nah, jadi kalau di Malaysia itu arti dari kata gampang adalah anak haram. Sedangkan kata butuh artinya adalah alat kelamin lelaki, guys. Nah, sedangkan main itu artinya adalah kita mengajak melakukan perbuatan seks guys. Jadi kan nggak bagus ya guys ya kalau seandainya mereka tidak tahu kita itu orang Indonesia, ketika kita sebutkan pastinya mereka akan marah ya guys ya. Dan bayangkan aja kalau kita salah mengucapkan apa yang mereka pikirkan nantinya ke kita kan. Jadi kita patutnya berhati-hati ya guys ya. Semoga informasi ini bisa sedikit membantu kalian. Nah sedangkan kalau kita di Indonesia, gampang itu sama artinya dengan kita mengatakan mudah, senang dilakukan gitu ya guys ya. Sedangkan kata butuh itu kita perlu dengan sesuatu itu gitu guys. Dan yang terakhir kalau kata main itu ya seperti biasanya ya, kita ajak main, jom main keluar, jom pergi jalan main gitu ya guys ya. Jadi setiap perkataan itulah guys ya, setiap negara itu kadang-kadang perkataannya itu sama penyebutannya tapi artinya itu berbeda-beda guys. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi takutnya kita mengucapkan sesuatu itu tidak tepat sasaran guys. Jadi takutnya nanti disalahartikan ya guys ya. Padahal niatnya kan kita, kalau seandainya kita tahu artinya itu kan kita juga nggak mungkin mengucapkannya. Tapi kan kalau kita nggak tahu ya mau gimana ya kan. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang perlu disalahkan gitu. Karena kita sebagai orang yang memang benar-benar nggak tahu ya kita pun nggak boleh berbuat apa. Tetapi ketika kita tahu sebaiknya kan kita tidak mengucapkannya karena nanti menimbulkan pikiran yang tidak baik juga guys. Nah jadi itu saja video Culture Shock part 2 kali ini. Semoga kalian suka dan sedikit bermanfaat untuk kalian. Dan sekiranya kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga kalian suka. Jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. See you.